Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sami Dewi Hamdurusri dengan NIM 112111033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori komunikasi dan negosiasi bisnis serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Komunikasi bisnis ialah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang terkait dengan kegiatan bisnis antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik dan sangat penting dalam menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Dalam komunikasi bisnis, terdapat 3 peran penting, yaitu yang pertama ada elemen komunikasi, yang kedua ada jenis komunikasi, dan yang ketiga ada hambatan komunikasi. Yang pertama, elemen komunikasi. Dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa elemen penting, yaitu yang pertama ada pengirim atau sender, yang dimana orang atau pihak yang memulai komunikasi dengan menyampaikan pesan. Yang kedua, ada pesan atau message, yang dimana informasi atau ide yang disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga, ada saluran atau channel, yaitu media atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, ada penerima atau receiver, yang dimana orang atau pihak yang menerima pesan. Yang kelima, ada umpan balik atau feedback, yang dimana respon atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang diterima. Terakhir ada konteks, yang dimana lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi. Nah, yang kedua itu ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada verbal, dan yang kedua ada non-verbal. Verbal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Lisan ialah melalui percakapan langsung atau telepon, sedangkan tulisan yaitu melalui dokumen tertulis seperti email, laporan, surat, atau memo. Nah, selanjutnya yang non-verbal. Non-verbal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gestur. Gestur ialah gerakan tubuh atau tangan yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada ekspresi wajah, yaitu emosi atau reaksi yang ditunjukkan melalui wajah. Yang ketiga, ada postur, yaitu posisi tubuh yang bisa mencerminkan sikap atau perasaan. Selanjutnya, ada hambatan komunikasi. Dalam komunikasi, kita sering menghadapi berbagai hambatan seperti yang pertama, gangguan fisik, yaitu hambatan dari lingkungan fisik seperti kebisingan atau jarak. Yang kedua, gangguan psikologis, yaitu hambatan dari kondisi mental atau emosional seperti stres atau prasangka. Yang ketiga, ada persepsi yang berbeda, yaitu hambatan akibat perbedaan pemahaman atau interpretasi. Yang keempat, yaitu ada hambatan budaya, yaitu hambatan dari perbedaan budaya, bahasa, nilai, ataupun norma. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi terbagi atas 4. Yang pertama ada komunikasi formal, yang kedua komunikasi informal, yang ketiga komunikasi vertikal, dan yang keempat ada komunikasi horizontal. Nah, untuk komunikasi formal yaitu komunikasi yang mengikuti jalur hierarki dan prosedur resmi dalam organisasi. Contohnya seperti laporan tahunan, memo resmi, dan pertemuan bisnis. Sedangkan komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi secara spontan dan tidak mengikuti jalur resmi dalam organisasi. Contohnya seperti percakapan di ruang istirahat atau obrolan santai antar rekan kerja. Yang ketiga ada komunikasi vertikal.
komunikasi vertikal yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan. Bisa berupa komunikasi ke atas dari bawahan ke atasan atau komunikasi ke bawah dari atasan ke bawahan. Yang keempat, ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara rekan kerja atau departemen yang memiliki kedudukan setara dalam organisasi. Selanjutnya ada strategi meningkatkan efektivitas komunikasi. Terbagi atas 4. Yang pertama ada mendengarkan aktif, yang kedua klarifikasi dan verifikasi, yang ketiga penggunaan bahasa yang jelas, dan yang keempat menggunakan media yang tepat. Yang pertama ada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif yaitu memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh pembicara dan memberikan umpan balik yang relevan. Yang kedua, ada klarifikasi dan verifikasi. Klarifikasi dan verifikasi yaitu memastikan bahwa pesan yang diterima dipahami dengan benar melalui klarifikasi dan verifikasi. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang jelas. Penggunaan bahasa yang jelas yaitu menghindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak dikenal oleh penerima pesan. Yang keempat, yaitu menggunakan media yang tepat. Menggunakan media yang tepat ini adalah memilih saluran komunikasi yang paling sesuai dengan pesan dan konteks komunikasi. Selanjutnya ada negosiasi bisnis. Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih dengan tujuan atau kepentingan yang berbeda berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi bisnis seringkali melibatkan diskusi mengenai harga, syarat kontrak, atau kerjasama strategis. Dalam negosiasi bisnis terbagi atas 3 yaitu tahapan negosiasi, gaya negosiasi, dan strategi negosiasi. Yang pertama ada tahapan negosiasi bisnis. Tahapan dalam negosiasi bisnis meliputi 1. Persiapan, yaitu mengumpulkan informasi, menetapkan tujuan, dan menentukan strategi. Yang kedua ada pembukaan, yaitu memulai percakapan dan menetapkan agenda. Yang ketiga penawaran, yaitu menyampaikan proposal atau permintaan awal. Yang keempat ada tawar-menawar, yaitu diskusi dan kompromi untuk mencapai kesepakatan. Yang kelima penutupan, yaitu menyelesaikan perjanjian dan menyusun kontrak. Yang keenam implementasi, yaitu melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya ada gaya negosiasi bisnis. Dalam gaya negosiasi bisnis itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada kompetitif. Kompetitif itu adalah fokus pada memenangkan negosiasi dengan mengalahkan pihak lain. Yang kedua ada kolaboratif. Kolaboratif ini merupakan mencari solusi win and win yang memuaskan semua pihak. Yang ketiga ada kompromi, yaitu mencari titik tengah di mana setiap pihak memberikan sedikit. Terus yang keempat ada menghindar. Menghindar ini merupakan menjauhi negosiasi atau menunda diskusi. Yang kelima ada akomodatif. Akomodatif yaitu mengalah atau mengutamakan hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada strategi negosiasi bisnis. Dalam negosiasi kita bisa menerapkan beberapa strategi seperti yang pertama ada BATNA. BATNA itu ialah Best Alternative to a Negotiation Agreement, yaitu alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Yang kedua ada WATNA, yaitu Worst Alternative to a Negotiation Agreement, yaitu alternatif terburuk jika negosiasi gagal. Yang ketiga ada ZOFA.
ZOPA yaitu Zone of Possible Agreement, yaitu rentang kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, implementasi dalam bisnis. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan pribadi. Dalam bisnis, komunikasi dan negosiasi sangat penting dalam berbagai aspek seperti yang pertama, pertemuan bisnis, yaitu menggunakan komunikasi yang jelas dan efektif untuk menyampaikan ide, membuat laporan, dan memberikan presentasi. Yang kedua, ada negosiasi kontrak, yaitu menerapkan strategi negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam kontrak kerja, pembelian, atau kerjasama bisnis. Yang ketiga, ada hubungan klien, yaitu menjaga komunikasi yang baik dengan klien untuk membangun hubungan yang kuat dan memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu atau kehidupan pribadi. Di kehidupan pribadi, komunikasi dan negosiasi juga sangat penting. Yang pertama itu ada komunikasi antar pribadi. Di sini kita menggunakan komunikasi yang baik untuk membangun dan memelihara hubungan dengan keluarga, teman, dan pasangan. Yang kedua, ada negosiasi sehari-hari. Di sini yaitu menerapkan keterampilan negosiasi saat berbelanja, berbagi tanggung jawab rumah tangga, atau memutuskan aktivitas bersama teman. Yang ketiga yaitu mengatasi konflik. Di sini menggunakan teknik komunikasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada contoh kasus dari negosiasi bisnis. Selanjutnya ada contoh kasus dari komunikasi dalam tim kerja. Di sini ada seorang manajer mengadakan rapat tim untuk membahas proyek baru. Dengan komunikasi yang jelas, manajer memastikan semua anggota tim memahami tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Umpan balik dari anggota tim juga diterima dan dipertimbangkan untuk meningkatkan proses kerja. Contoh kasus yang kedua yaitu ada negosiasi gaji, yang dimana seorang karyawan yang merasa pekerjaannya melebihi tanggung jawab yang diberikan mempersiapkan negosiasi gaji dengan atasan. Dan karyawan tersebut menyiapkan argumen kuat berdasarkan kinerja dan kontribusi, serta mengetahui bahwa jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan. Nah, demikian presentasi tentang teori komunikasi dan negosiasi bisnis serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.